Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa node. Jadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai analisa arus cabang, mesh, sekarang node. Jadi nanti biar tahu bedanya bagaimana ya kita dengan contoh. Langkah-langkah analisa node adalah: 1. Tentukan jumlah node atau titik. Kemudian 2. Pilih salah satu sebagai referensi dan lainnya dengan node 1, V1, V2 dan seterusnya. Kemudian terapkan KCL pada tiap node kecuali node referensi ya, dan asumsikan arah yang tidak diketahui meninggalkan titik pada tiap KCL. Pada tiap node jangan diganggu oleh arus lain yang tidak diketahui. Kemudian selesaikan bersamaan. Ini contohnya sama dengan yang di mesh atau di arus cabang biar tahu bedanya. Jadi yang pertama kita pilih jumlah node-nya, ini ada 2 ya, ini node 1 dan node 2. Nah, kita pilih sebagai referensi itu yang bawah rata-rata ya, atau groundnya di bawah. Kemudian yang atas kita kasih tanda V1 ya, yang bawah ground kita V1 yaitu. Kemudian asumsikan arah arus yang tidak diketahui meninggalkan. Jadi kalau di arus cabang arah arusnya sesuai dengan sumber tegangan. Jadi kalau arus cabang ke atas, ini juga ke atas. Yang tidak diketahui bebas. Kalau mesh itu samanya searah jarum jam. Nah, kalau node ini dianggap meninggalkan titik V1 ini semuanya. Jadi ini R1 berarti I1, ini R3 berarti ini I3, kemudian R2 berarti ini I2. Nah, dianggap semuanya meninggalkan titik ini, kecuali kalau ada sumber arus, misalkan di sumber arus di sini, berarti tidak bisa karena ini arah arusnya sudah ditentukan oleh sumber arus. Ini kan tidak ada sumber arus, jadi semuanya dianggap meninggalkan titik V1. Kalau ada sumber arus tidak bisa sesuai dengan sumber arusnya, berhubung ini tidak ada, jadi semuanya dianggap meninggalkan titik V1. Nah, kemudian terapkan KCL ya, ini KCL-nya berarti meninggalkan. Jadi kalau di titik V1 ini berarti karena tidak ada yang masuk, berarti yang masuk 0, yang semuanya keluar. I1 keluar, I2 keluar, I3 keluar. Berarti 0 sama dengan I1 plus I2 plus I3. Nah, sekarang kita mencari nilai I1, I2 dan I3. Nah, kita nilai dulu yang tidak ada sumber tegangannya dulu. Jadi ini di I3 atau R3 ini. Jadi I3 sama dengan, tinggal aja V1 dibagi R3. Kembali ke rumus hukum Ohm itu. Jadi W sama I kali R, kali kalau I yang V per R. Sekarang ke titik I1. I1 ini ada 2, jadi kalau ini searah arus I1 ke sini berarti ini plus di sini, min di sini. Ini sudah fix karena sudah diketahui minnya apa, plus minusnya sudah diketahui di sini ya. Jadi untuk I1 sama dengan, jadi V1 ini dikurangi ya, ini ya, dikurangi ini ya, dikurangi ini. Karena sebenarnya arah arus di E1 ini ke sana, tapi karena berlawanan dengan I1 berarti dikurangi E1. Kemudian untuk kita uraikan lagi ya, di sini I1 sama dengan V1 nya ini berarti jadi di I1 ini V1 kurangi R1, V1 kurangi I1 karena arah harusnya I1 yang ke sana karena berlawanan, jadinya dibagi dengan ini R1 ya. Terus kemudian I2 sekarang ini juga sama ya, I2 nya ke sana, sedangkan arah arus I2 harusnya ke sini ya, jadi berlawanan. Jadi V1 dikurangi E2 dibagi R nya per R2 itu ya. Terus coba kita masukkan nilainya ya. Jadi E3 ini jadi V1 per R3 nya sama dengan 4. Terus ini V1 min E1 nilainya 2 dibagi R1 sama dengan 2. Ini dilanjutkan lagi, V1 min E2 nilainya 6 dibagi R2 nilainya 1. Oke ya, terus kita kembali ke KCL ini tadi, KCL ini 0 ini kita jadikan 1. 0 sama dengan I1 plus I2 plus I3. 0 sama dengan I1 dimasukkan
ini V1 min 2 per 2 ditambah I2 V1 min 6 dibagi 1 plus I3 V1 dibagi 4. Kita samakan penyebutnya ya semuanya 4, berarti ini 4 V1 min 8 ditambah 4 V1 min 24 ditambah V1. Kita kumpulkan 4 V1 nya jadi 4 V1 tambah 4 V2 ditambah V1 jadinya adalah 8 9 V1 ya. 9 V1 min 32. Maaf, ini bukan 4 ya, ini karena ini sudah ini karena 2 berarti jadi 4 2 ya, ini 2 V1 ya, sorry 2 V1 jadi 2 V1 tambah 4 V1 tambah V1 jadi 7 V1 min 32 sama dengan dibagi 4 sama dengan ini 0. Kita taruh ke sini 4 kali 0 0 jadi 0 sama dengan 7 V1 min 32. Nah kita geser 7 V1 sama dengan 32, V1 sama dengan 5. Maaf, ini juga salah, ini harusnya 4 ya karena ini 2 kali 2 4, jadi ini harusnya ini min 28, sorry salah, ini min 28 ya, ini min 28, jadi 7 V1 sama dengan 28 ya, V1 nya 28 dibagi 7 sama dengan min 28 ya, min 28 bagi 7 sama dengan V1 nya sama dengan 4. V1 dengan 4 ya. Terus kemudian kita cari yang lainnya ya, tinggal masukkan aja, misalkan I3 V1 per R3 jadi 4 dibagi R3 nya 4 jadi I3 nya dengan 1. Terus kemudian I2 V1 min 6 per 1, V1 nya tadi 4 min 6 sama dengan min 2, I1 sama dengan tadi V1 min 2 per 2 sama dengan V1 nya 4 kurangi 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah nanti bisa dibandingkan nilainya dengan yang ini. Saya lanjutkan lagi ya karena tadi terputus karena memorinya penuh, saya harus ngapus dulu. Jadi ini sudah ketemu I1, I2 dan I3. Nanti hasilnya bisa dibandingkan dengan mesh, arus cabang dan node. Kalau mungkin Anda menentukan I1 nya tadi di mesh atau node to main, itu karena asumsi dari arah arus saja. Karena dari node ini arah arusnya keluar dari V1 menuju sini, mungkin di arus cabang itu arah arusnya ke sana, jadi kebalikannya tentu akan menghasilkan tanda yang berbeda ya, cuma itu aja bedanya. Nilainya insya Allah sama, pasti sama. Kalau tidak sama berarti caranya yang salah, karena baik mesh node arus cabang dihasilkan harusnya sama, karena itu metodenya berbeda tapi hasilnya sama. Nanti bisa dicek itu ya. Jadi yang kalian kerjakan PR-nya itu yang sudah ada mesh, arus cabang dan node, kalian bandingkan hasilnya bagaimana. Terus kemudian untuk latihan, coba yang ini kalian latihan dengan node ya, dipelajari dulu videonya. Kalau sudah paham, coba ditutup videonya, coba dikerjakan, kemudian hasilnya dicocokkan dengan contoh ini sama atau tidak. Nah ini untuk menguji pemahaman kalian mengenai node itu sudah paham atau belum. Kalau sudah paham, dicoba latihan ini, kalau hasilnya sama berarti sudah paham, kalau belum dipelajari lagi. Kemudian untuk menguji pemahaman lagi, latihan yang sama di soal latihan mesh dan arus cabang dikerjakan dengan analisa node. Ini yang sebagai latihan ya, jadi sama dengan mesh dan arus cabang sebelumnya latihannya sama, dan harusnya nilainya juga sama nanti ketemunya ketika baik secara mesh
node ataupun arus cabang. Baik, itu saja mengenai penjelasan analisis node. Nah, kalau jelas bisa ditanyakan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.